Selamat hari Minggu bagi kita semua. Shalom. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari surat Filipi. Surat Filipi pasal 4. Filipi pasal 4 ayat 4 sampai ayat 9. Filipi pasal 4 ayat 4 sampai ayat 9. Kita akan membaca bersama-sama dengan perlahan-lahan setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bagilah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang dan selamat berbakti bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang hadir untuk pertama kali di minggu hari ini. Kiranya kita sama-sama menikmati ibadah kita kepada Tuhan. Yang menjadi tema pemikiran kita di hari Minggu ini adalah bersukacita senantiasa. Bersukacita senantiasa. Ayat di Filipi 4 ayat 4 ini begitu terkenal, ya, saking terkenalnya ada lagu yang ditulis mengenai ayat ini dalam berbagai-bagai bahasa. Bahkan ada dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani. Ya, kami dulu diajarkan oleh pendiri kampus, Dr. Westwell, dan satu kali saya udah hafal lagu itu waktu beliau kunjungan ke kampus. Lalu ketika saya berkesempatan mengunjungi kampus beliau, Biblical Graduate School of Theology di Singapura tahun 2011, saya disuruh ikut kelasnya, kelas Yunani, di Singapura. Dia tagline-nya, beliau bilang, I will teach you Greek without tears. Saya akan mengajarmu bahasa Yunani tanpa air mata. Wah, karena orang dengar bahasa Yunani udah takut duluan. Bahasa Inggris saja kita udah belajar 10 tahun nggak jago-jago gitu kan. Apalagi bahasa Yunani nggak penting. Ya. Lalu dia bilang, sebelum kita belajar saya mengajar satu lagu. Ya. Lagunya saya udah hafal. Ya. Wah, yang lain susah, saya langsung bisa. Wah, dibilang itu mahasiswa saya dari Indonesia katanya. Saya cuma sekali aja ikut, satu kali ketika saya kunjungan. Wah, padahal udah hafal dari tahun lalunya. Ya, jadi kelihatan pintar. Ya, padahal udah tahu duluan dari bocorannya. Nah, lagu itu saya ajarkan juga di mahasiswa STT Makedonia, tapi kelas bahasa Inggris. Karena saya mengajarkan lagu Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Nah, baru saya ajarkan Yunani juga. Walaupun bisa menghafal, lebih susah menghafal nadanya daripada menghafal katanya. Karena udah tahu duluan, ya. Karena rata-rata mahasiswanya gini. And again I say rejoice. Meleset nadanya setengah nada. Harusnya mi mi re di re mi do.
Mereka bukan nada di, tapi nada do. Mi, re, do, re, mi, do. Nah, kalau yang ngerti paduan suara, yang melatih paduan suara itu terdengar sumbang. Ya, tapi kalau yang nggak ngerti, enak-enak aja. Ya, saya udah bersuka cita lah. Nadanya sama dulu, hampir hilang sukacitanya. Ya, tapi nggak apa-apa, itu nggak mempengaruhi. Yang penting semua bersuka cita, saya pun bersuka cita, walaupun nadanya kurang pas. Ya, jadi di dengan do beda ya. Do, ya kalau di beda setengah, beda tipis, tapi tetap beda. Ya, nggak apa-apa, jangan hilang sukacita. Ya, jadi tapi terjemahan bahasa Indonesia meleset jauh ya. Kalau terjemahan bahasa Inggris masih tepat. Rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice. Bersukacitalah dalam Tuhan. Begitu ditransliterasi ke dalam bahasa Indonesia, bukan lagi bersukacita, memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia, padahal bukan itu. Ya, kairete, ya, enkirio pantote, bersukacita di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Nah, mungkin kita sekilas bingung membaca ayat ini. Bersukacitalah. Ya, ingat kalau ada kata lah itu perintah. Ya, disuruh kita, diperintahkan bersukacita. Nah, seolah-olah ini bertentangan dengan buah roh. Bukankah buah roh adalah kasih, sukacita? Ya, sukacita itu bagian dari buah roh. Kenapa disuruh-suruh? Bukan itu harusnya berbuah dengan sendirinya. Ya. Nah, itu yang mau kita pelajari pada hari ini. Ya, bagaimana bersukacita? Sukacita yang sejati. Tentu, ya, ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan mengalami yang namanya sukacita. Ya, sukacita, buah itu. Ya. Tetapi untuk terus mengembangkan sukacita kita, dibutuhkan upaya. Ya. Dasar sukacita kita adalah di dalam Kristus, bukan tergantung keadaan kita. Kalau kita membaca seluruh bagian kitab atau surat Filipi ini, ada beberapa dasar yang membuat kita sudah seharusnya bersukacita. Karena kita dibenarkan di dalam Kristus, dibenarkan, divonis benar, divonis tidak bersalah. Bukankah kita semua adalah orang berdosa? Yes. Karena itu kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Karena itu di dalam penebusan, di dalam karya agung Yesus Kristus, maka kita dibenarkan, divonis benar. Ya, bukan karena kita benar, tapi kita divonis benar. Karena ada yang menanggung kita, ada yang menebus kita. Ya. Lalu di dalam Yesus kita juga didamaikan. Di ayat 7 itu disebut damai sejahtera Allah. Ya, tentunya damai yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Karena Dia bukan hanya sumber damai, tetapi Dia yang mendamaikan antara manusia berdosa dengan Allah. Sehingga kita yang tadinya adalah seteru, kita diangkat menjadi kekasih-kekasih Allah. Kita yang tadinya harusnya dimurkai oleh Allah, kita menerima rahmat dan belas kasihan Allah. Karena itulah yang menjadi dasar kita bersukacita. Ya, kita harus bersukacita karena pengharapan itu ada di dalam Kristus. Kewarganegaraan kita, walaupun kita warga negara di dunia ini dalam konteks kita sekarang kita warga negara Indonesia, tetapi kita juga diberikan warga negara surga. Waduh, ya, nggak ada KTP-nya. KTP-nya itu matrai Roh Kudus. Ya, nggak pakai KTP. Jangan minta KTP-nya Pak. Nggak ada. Ya, tetapi Tuhan tahu mana yang warga negaranya, mana yang bukan. Kita memiliki pengharapan yang sejati di dalam Kristus. Itulah harapan kita bersukacita. Kemudian Yesus memberikan kita kekuatan. Ya, nanti minggu depan itu dibahas dari 4 ayat 13. I can do all things in Christ who strengthens me. Saya dapat melakukan segala sesuatu di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau kita diberikan kekuatan oleh Tuhan, maka bukan tergantung kita kuat atau tidak, kita perkasa atau tidak, kita mampu angkat besi atau enggak. Ya, kekuatannya dari Tuhan. Kita tinggal dibagi, kita disalurkan, kita dilimpahkan. Maka
Sukacita kita terletak dalam Kristus. Bahkan kalau kita baca pasal 4 di ayat-ayat yang terakhir, ya, dikatakan bahkan di ayat 19 dikatakan Tuhan itu sumber kekayaan kita. Sumber kekayaan, segala kelimpahan, terutama yang non materi. Tapi termasuk bisa jadi materi dilimpahkan kepada kita. Ya, karena itu kita tidak takut menghadapi dunia ini. Karena apa? Karena segala sesuatu itu sudah ada di dalam Kristus. Bukan tergantung kita, resource-nya itu ada di dalam Kristus. Ya, dan kita sudah dibenarkan, kita sudah didamaikan, diberikan kedamaian, ya, kita diberikan pengharapan, kita diberikan kekuatan, kita diberikan kekayaan dalam segala aspek, dalam segala pengertian. Maka seharusnya tidak ada alasan untuk tidak bersukacita. Nah, lalu kalau sukacita itu adalah buah roh, maka mengapa sekarang kita diperintahkan untuk bersukacita? Ya, senantiasa. Karena ketika kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, maka kita akan menumbuhkan buah roh. Salah satu di antaranya adalah sukacita. Ya, nah itu status kita sebagai orang benar. Tetapi lalu kita diminta mengalami proses pengudusan, sanctification, ya, dan itu butuh upaya keras kita. Tentu Roh Kudus menolong, tapi Roh Kudus tidak memanjakan kita. Kita nggak boleh jadi anak gampangan yang manja-manja terus, minta disuapin terus, minta disayang-sayang terus, minta dimaklumi terus. Ya, tidak bisa. Ya, Roh Kudus meminta kita untuk bertumbuh, untuk semakin dewasa. Ya, karena itu seringkali Tuhan mendidik kita berbagai hal. Untuk apa? Untuk menguji sukacita kita. Ya, kalau sukacita kita dipengaruhi oleh keadaan, itu namanya bukan sukacita sejati. Itu namanya rasa senang yang sifatnya situasional. Karena itu jangan hujani diri kita dengan berbagai hal yang hanya menyenangkan perasaan kita. Karena apa? Karena rasa senang itu akan menurun seiring berjalannya waktu. Ya. Ada orang yang begitu techno-savvy. Artinya apa? Tiap ada teknologi terbaru, dia mau update, dia mau punya. Ya, misalnya ada handphone dengan RAM, prosesornya 888, Snapdragon, wih, mantap, beli. Ya, 1 tahun kemudian itu udah ketinggalan zaman. Maka rasa sukacita memiliki gadget itu mulai menurun. Ya, begitu juga orang jatuh cinta. Waduh, itu wanita pujaan saya doakan dia, saya berpuasa biar saya gak naksir lagi. Saya masih naksir sampai sekarang. Wah, kalau saya menikah dengan dia, hidup saya akan bersukacita. Begitu menikah bertahun-tahun, sukacitanya mulai menurun. Itu bukan sukacita, itu kesenangan. Ya, segala hal yang sifatnya situasional itu memberikan rasa senang hanya sementara, secara gradual, secara bertingkat dia akan terus menurun, dan orang akan hilang senangnya. Ya. Karena itu kita diajarkan tentang sukacita yang sejati. Ketika kita memiliki sukacita yang sejati, yang tertanam di dalam dasar hati kita, maka apapun yang terjadi di dalam hidup kita, sukacita itu tidak akan hilang. Mungkin tertutup untuk sementara, yes, tetapi tidak pernah hilang. Ya, kalau boleh saya gambarkan, sebagaimana bumi ada kutub utara dan kutub selatan yang begitu dingin, yang begitu membekukan. Ya, kemarin cerita dengan Pak Ketua STT, Pak Hedo, katakan di Belanda ketika beliau studi, beliau mengalami White Christmas. Ya, ketika tanggal 25 Desember salju turun. Ya, dan semua permukaan bumi berada tertutup dengan salju. Lalu beliau nyanyi, I'm dreaming of a white Christmas. Wah, indah sekali nyanyi. Tetapi di dalam perut bumi itu tetap hangat,
perut bumi. Biarpun di atas permukaan itu beku sampai saljunya bisa tebalnya bisa setengah meter, mungkin ada 1 meter, ada berpuluhan meter kalau dikutuk. Tapi di perut bumi dia tidak menjadi beku. Dia tetap panas, dia tetap membara, tak peduli keadaan di mantel bumi, tapi di dalam itu tetap berapi-api, berasap-asap, ngebul, lebih ngebul dari tukang sate. Itu sudah tidak sejati, tidak dipengaruhi oleh keadaan di luar. Ya, loh, gimana sih Pak? Kok bersukacita senantiasa? Bukankah pengkhotbah mengatakan segala sesuatu ada waktunya bersukacita, ada waktunya berduka cita, ada waktu tertawa, ada waktu untuk menangis. Kalau dikatakan bersukacita senantiasa, lalu nangisnya kapan? Kalau saya diputusin, saya ketawa. Ya, kalau cinta ditolak, ketawa. Ya. Tahukah saudara, penulis Filipi ini adalah Rasul Paulus. Ya, dia menulis ini bukan ketika berkhotbah di sinagog atau mungkin seperti Yesus khotbah di bukit, ada orang banyak yang mendengarkan, membuat kita bisa bangga. Karena itu lagi happy-happy, bersukacita ya. Ini dia menulis dari dalam penjara. Dia sedang di penjara dan bukan sambil makan cilok nulisnya. Ya, nggak ada jajan-jajan kalau di penjara. Beda penjara zaman sekarang. Kadang-kadang ada namanya di penjara, pas diperiksa bukan dia, ada jokinya. Ya, dia lagi jalan-jalan kemana-mana, ada yang nonton tenis di Bali lah, tapi statusnya sedang di penjara. Ada jokinya. Nah, Rasul Paulus ini benar-benar di penjara dan nggak bisa jajan di penjara. Ya, maka tidak ada alasan yang kasar mata, yang secara manusiawi kita lihat alasan dia untuk bersukacita. Nggak ada alasan. Nggak enak di penjara, ya. Tetapi dia tidak jatuh kepada penyesalan diri. Karena apa? Karena dia di penjara karena berita Injil, bukan karena mencuri, bukan karena korupsi, bukan karena perbuatan amoral. Dia di penjara karena kebenaran. Karena itu walaupun mungkin di penjara dia disesat, bisa jadi dipukuli, diludahi, dibuli, ya, dirundung bahasa Indonesia ya, tapi dibuli lebih terkenal daripada dirundung. Mengalami perundungan, pembulian di dalam penjara. Ya, enak nggak? Nggak enak. Saya yakin waktu dia dipukuli nggak ketawa-ketawa, nggak sakit, gitu ya. Lempar dia aja nggak enak, nggak ketawa, ya pasti dia diam. Nggak enak loh dipukul, nggak enak. Biarpun karena kebenaran, bukan berarti kengesan gitu kan? Ya, seperti tadi yang ditolak, wah, tetap ketawa. Wah, kamu rugi menolak saya. Ada yang lain yang lebih beruntung, misalnya. Ya, nggak boleh pacaran di sini ya. Ingat itu. Mahasiswa boleh nggak? Boleh. Tunggu semester 5. Ya, jadi seperti itu. Nggak bisa senyum kita kalau lagi nggak enak. Orang tua kita misalnya sakit keras atau bahkan meninggal dunia, lalu kita ketawa-ketawa, puji Tuhan, saya bersukacita senantiasa. Itu namanya udah apa ya? Udah salah itu perasaannya. Bersukacita senantiasa bukan berarti kengengesan dari pagi sampai pagi, ya. Tapi kita itu bersukacita di dalam. Kadang kita tersenyum, kadang kita tertawa, kadang kita bersimpati dengan orang yang berduka, ya. Nah itu orang, misalnya kita datang ke rumah duka aja kita ketawain, ya. Nggak boleh bersedih. Nih ayat firman Tuhan, bersukacita senantiasa, ya. Kita ketawain, kita goda-goda teman kita yang bersedih supaya tertawa. Jangan, karena firman Tuhan juga mengatakan menangislah bersama orang yang menangis. Itu bukan bercengeng, tetapi kita berbagi beban, kita berbagi rasa. Tetapi walaupun banyak hal yang menyedihkan terjadi di luar diri kita, di dalam diri kita itu sukacita tidak hilang. Maka saya katakan itu bisa berjalan paralel, seperti rel kereta api yang tidak pernah tabrakan, ya. Tetapi rel sebelah kiri tidak dipengaruhi oleh rel sebelah kanan. Dua-duanya bisa jalan, ya. Kita tetap bersukacita walaupun mungkin usaha sedang bangkrut. Kita tetap bersukacita walaupun gaji tahun ini nggak naik, ya. Kita tetap bersukacita
walaupun sekarang sudah boleh pacaran mahasiswa, tapi kok belum ada yang menyatakan cinta kepada saya. Kenapa? Tetap bersuka cita. Ya, ingat tadi, bukan berarti ketawa-ketawa terus. Ya, itu di dalam diri kita. Ketika kita mengerti, menyadari, menghayati, sukacita kita itu di dalam Tuhan, bukan di dalam keadaan. Ingat ayat 4, dikatakan bersukacitalah senantiasa apa? Dalam Tuhan. Sukacita kita itu di dalam Tuhan, bukan di dalam keadaan. Sehingga apapun keadaannya, sukacita itu tetap ada. Sukacita tetap tinggal di dalam diri kita. Nah, karena itu sukacita yang sejati, ya, setidaknya mengandung 3 aspek. Sukacita yang sejati akan terwujud nyata di dalam sikap kita, perlakuan kita kepada orang lain. Di ayat kelima dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Ya, dalam terjemahan bahasa Inggris, Tuhan itu dekat, God is near. Ya, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Orang yang memiliki sukacita sejati di dalam dirinya, dia akan terlihat oleh orang lain. Ini bukan berarti sombong. Ya, dalam teologi Islam dikatakan ria, pamer. Wow, bukankah ada ayat yang mengatakan kalau tangan kanan memberi, tangan kiri nggak boleh tahu? Memangnya tangan kiri ada matanya bisa ngintip-ngintip? Ya, maksudnya memberi jangan pamer. Tapi orang memberi pasti kelihatan. Dan sebenarnya bahasa aslinya bukan soal memberi. Bahasa aslinya itu forbear, kesabaran, gentleness, kelemah lembutan. Ya, bisa menerima perlakuan yang tidak adil, perlakuan yang tidak menyenangkan dari orang lain, dia bisa menanggungnya. Ya, kalau mau diterjemahkan memberi, boleh saja. Yang pasti, orang yang hidup di dalam Tuhan, orang yang memiliki sukacita sejati di dalam dirinya, itu akan kelihatan. Ya, nggak mungkin kita nangis sepanjang hari, kamu sedih? Enggak, saya sukacita. Ya, orang yang bersukacita tidak mungkin sedih berlarut-larut. Apalagi sampai stres, apalagi sampai frustasi. Itu tanda sukacita tidak disadari dan tidak dimanifestasikan di dalam perilaku hidup sehari-hari. Dan itu sukacita itu harus terlihat dari bagaimana kita berrelasi dengan orang lain. Ya, kalau kita selalu mementingkan diri sendiri dengan tidak memperhatikan kepentingan orang lain, kepentingan umum, kepentingan lembaga, maka patut diduga sukacita sejati itu belum kita kembangkan. Ya, basicnya ada, tapi tidak kita bangun. Ya, kita di lantai dasar terus, nggak membangun lantai 2, lantai 3 di dalam kemampuan kita membangun sukacita. Tuhan tolong, tapi Tuhan mau untuk kita juga berusaha. Ya, harus kelihatan. Nah, mari kita periksa diri kita. Seringkali kita mengorbankan relasi kita demi tujuan kita pribadi. Ya, dan lucunya, bukan lucunya, ironisnya, yang sering kita korbankan adalah relasi-relasi terdekat kita. Relasi dengan anak, jangan ganggu, apalagi kerja. Ya, sering kan gitu. Kalau dengan orang, kita akan cepat anggap, karena itu berkaitan dengan pekerjaan. Tapi kalau dengan orang-orang terdekat, kita bilang, nggak apa-apa, itu gampang, nanti urusan belakang. Ya, urusan suami, urusan istri, urusan belakang, urusan anak belakangan. Kerjaan dulu di depan. Ya. Nah, ini menjadi perenungan bagi kita. Bagaimana sukacita itu yang sejati itu diuji dengan bagaimana kita berrelasi dengan orang lain. Berikutnya, sukacita yang sejati itu kelihatan bagaimana kita berrelasi dengan Tuhan. Ya, di ayat yang ke-6 dan ke-7 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu pada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Di sini ada dua hal. Yang pertama dikatakan tentang kebutuhan kita. Yang kedua tentang kekhawatiran. Seringkali kita menyamakan antara kebutuhan dengan kekhawatiran. Kalau saya kekurangan, Pak, pasti saya khawatir dong. Padahal itu dua hal yang berbeda. Ya, kebutuhan adalah kebutuhan. Ya, kalau kita tidak punya sesuatu, maka kita membutuhkannya. Tapi kekhawatiran itu adalah respons kita terhadap keadaan itu. Ya, maka orang yang kekurangan pun belum tentu khawatir. Ya, tergantung kepada tingkat sukacita sejati yang dimiliki oleh orang itu. Ada orang yang selalu kelihatan tanpa beban, padahal dia berkekurangan. Beras di rumah tinggal satu centong atau tinggal satu kali masak, tapi dia tetap senyum. Ya. Ada orang yang merasa susah hati karena keuntungan perusahaannya tahun ini menurun. Tahun lalu keuntungan 1 triliun, tahun ini keuntungan 200 miliar, minus 80% keuntungannya, padahal masih banyak 20%. 200 miliar bukan sedikit, tapi stres ya. Perusahaan saya menurun 80%, bukan dia lihat keuntungannya masih ada 20%, tapi turunnya yang dilihat, itu yang difokuskan, maka hilang sukacitanya. Itu bukan sukacita, ya, itu perasaan, afeksi, ya, ranah afektif, perasaan orang yang tergantung situasi. Nah, karena itu bagaimana cara kita memandang sesuatu itu penting. Ya, maka orang-orang Kristen yang sudah memiliki buah roh dan diperintahkan untuk bersukacita oleh firman Tuhan, kita harus memiliki cara pandang yang benar. Ya, pakailah kacamata sukacita yang sejati. Untuk pemesanan hubungi nomor berikut. Ya, bukannya kebanyakan nonton iklan. Ya, harus memiliki cara pandang yang benar. Ya, misalnya kita sakit, kita bilang, saya sakit, Tuhan sembuhkan saya, tapi tolong saya untuk menemukan kebaikan Tuhan dan menemukan maksud Tuhan melalui sakit saya. Saya bersyukur karena saya hidup 40 tahun tidak sakit-sakitan, baru sekarang mulai sakit. Ya, jadi orang yang paling bersyukur itu orang yang bersukacita melihat yang baik, bukan melihat yang sedikit itu. Ya, maka satu peristiwa tidak menyenangkan tidak akan menghapuskan semua sukacita yang Tuhan timbulkan di dalam kehidupan kita. Maka sukacita kita terlihat dari relasi kita kepada Tuhan. Lalu Pak, kalau udah mulai muncul bibit-bibit kekhawatiran gimana tuh? Dikatakan kalau kita punya kebutuhan, sampaikan kepada Allah. Ya, sampaikan. Teruskan kepada Tuhan. Maka Tuhan yang akan mengangkat beban kita. Jangan kita yang kita tidak maha kuasa. Ya, sampaikan kepada Tuhan dengan segala doa dan permohonan, dengan ucapan syukur, bukan dengan ngedumel, ya, bukan dengan komplain, bukan dengan merepet kepada Tuhan. Tuhan gimana sih? Ya, masa jawab doa yang ringan-ringan gini aja nggak bisa? Gue itu udah salah berdoa, ya, salah berdoa. Kita harus berdoa hal-hal yang untuk kebutuhan kita, bukan untuk keinginan kita. Karena Paulus mengatakan, kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, karena kamu berdoa untuk memuaskan hawa nafsumu. Ya, makanya minta sama Tuhan, minta Tuhan Yesus mengajarkan, berikan pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, bukan minta yang sebanyak-banyaknya. Kalau bisa saya jadi distributor tunggal di negara ini, enggak. Ya, yang secukupnya. Karena itu di dalam kebutuhan kita, nyatakan permohonan kita kepada Tuhan dalam doa dan ucapan syukur. Lalu yang terakhir, ya, sukacita yang sejati itu terkait bagaimana kita dengan relasi kita dengan diri kita sendiri. Ini terkait dengan mendisiplin
diri sendiri. Dikatakan di ayat 8 dan 9, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Di sini adalah detoksifikasi pikiran. Bagaimana kita berhubungan dengan diri sendiri secara internal. Kita mendisiplin pikiran kita. Kita memerintahkan pikiran kita untuk membuang hal-hal yang tidak kudus, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka kalau muncul di dalam pikiran kita, isengin kawan pas mau tidur, korek-korek dia, ya kan, cubit dia, itu begitu muncul di pikirannya kalau iblis, gitu, ya. Kalau sudah mulai jatuh cinta, dia masih SMP udah jatuh cinta, si A naksir sama si B, kadang-kadang bapak korek-korek dari anak-anak, cerita juga dia, cerita juga. Dan saya bilang, tidak boleh pacaran, ya, tidak boleh pacaran. Kalau sekadar mengagumi ciptaan Tuhan, ya boleh buat, ya. Tapi jangan dinyatakan, jangan dikasih tahu, jangan surat-suratan, jangan kirim-kirim buku, ya. Simpan dalam hatimu, ya. Tetapi siswa itu menyimpan perkara itu di dalam hatinya. Nah itu, kalau doa aja, jangan doa sambil kasih tahu. Itu namanya udah nembak, ya. Namanya udah nembak secara faktual, ya, secara de facto, tapi secara legal, formal, secara de jure belum, ya. Itu sebenarnya bagian dari pelanggaran. Kalau kita lihat dari penilaian dari etisnya, maka seharusnya kita bisa menahan, ya, tidak menyatakan. Itu bagian dari menahan. Nah, kalau sudah mulai ada pikiran aneh-aneh di dalam pikiran kita, usir, ya. Martin Luther mengatakan, kita tidak bisa mengusir burung yang terbang melintas di atas kepala kita. Nggak bisa, karena dia terbang, karena kita nggak lihat aja dia lewat di atas kepala kita. Tetapi kita bisa untuk tidak membiarkan burung itu bikin sarang di atas kepala kita. Ya, kalau bikin sarang itu kan nggak bisa sambil lewat, sambil nemplok, ya, dan bukan 1 menit bikinnya, bisa berhari-hari, ya. Kalau burung lewat di atas kepala kita, apa boleh kuat? Tapi kalau burung itu mau bersarang, harus kita usir, ya. Begitu juga pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran yang ingin menjatuhkan orang lain, pikiran-pikiran yang ingin mencelakakan orang lain, ya. Iri hati kadang-kadang membuat kita menjatuhkan orang, apalagi kalau kita kena hukum. Bukan saya sendiri Pak, ada si anu, ya. Itu mungkin bukan menjatuhkan orang lain, tapi bisa jadi karena menjatuhkan orang lain, ya. Atau dia kasih tahu dosa temannya, padahal dosanya lebih banyak, dosa dia ada 9, dosa temannya ada 2. Dia datang ke orang Islam, Pak, tahu nggak? Segitu Pak, begini, wah bagus kamu tidak mau dosa terjadi di asrama. Padahal dia punya 9. Cuman biar yang 9 gak ketahuan, dia kasih tahu punya temannya, ya, supaya dia menjadi saksi mahkota yang dilindungi. Nah, kadang-kadang orang ini penuh dengan tipu muslihat, ya, penuh dengan akal-akalan, ya, menginjak orang supaya kita lebih tinggi. Nah, wah itu parah, ya. Itu parah. Dan itu dimulai dari pikiran, ya. Karena itu periksa pikiranmu, periksa pikiran kita, ya, analisa. Pilah dan pilih yang benar, pilah yang jelek-jelek, buang itu, ya. Kita manusia berdosa, ada pikiran-pikiran jelek melintas di dalam pikiran kita, ya. Tapi jangan direnungkan, apalagi kalau berbuah kepada perbuatan, buang itu jauh-jauh, ya. Disiplinkan diri kita, ya. Kemudian di ayat ke-9 dikatakan bagaimana kita mendisiplin diri dengan melihat teladan dari Tuhan Yesus, teladan dari rasul-rasul. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apa yang kamu pelajari, lakukanlah semuanya itu. Nah, kadang-kala kita manusia berdosa,
Kita senang mendisiplin orang lain, tapi kita tidak disiplin kepada diri sendiri. Ya. Suatu kali di keluarga mereka berkumpul, ya. Kita ini harus memulihkan hubungan keluarga. Ketika makan harus makan bersama, tidak boleh ada handphone di meja makan. Ini bukan biasa di rumah, ya. Tidak boleh ada handphone di meja makan. Maka ketika masuk WA dari teman si anak, no handphone. Oke. Tiba-tiba nggak lama berselang, handphone bapaknya bunyi. Aduh, maaf ya, ini relasi bisnis papa ini. Ingat uang sekolahmu dari papa loh, ya. Ini penting. Ya, oh ya bisnis kita ketemu di sini, sorry ya. Bapaknya nggak tunduk pada peraturan yang dibuat oleh dia sendiri. Lalu mamanya, aduh penting nih, ini teman gereja mama ini. Ya sorry ya. Akhirnya papanya pergi ke sana, mamanya pergi ke sana, anaknya dua lihat-lihatan. Tuh, ya peraturan untuk yang lemah. Ya, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah itu menjadi satu perenungan bagi kita. Seringkali kita senang mendisiplin orang sampai orang begitu menderita dengan kakunya kita menerapkan peraturan tanpa melihat sebab-sebab yang bertanya. Tetapi kepada diri sendiri kita begitu cincai, kita begitu maklum. Ya, saya kan itu kan peraturan untuk siswa, itu kan untuk mahasiswa. Ya, kalau kita kan udah terbebas dari perhambaan itu, ya. Bukan. Kita sedapat mungkin kita menjadi teladan di dalam hidup kita, di dalam kedisiplinan kita, di dalam perilaku kita, di dalam perkataan kita, di dalam cara kita berpikir, di dalam cara kita meresponi segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sehingga sukacita sejati itu tinggal tetap di dalam hati kita dan kita bisa bersukacita senantiasa seraya kita mengembangkan kemampuan bersukacita sehingga kita menjadi teladan kepada orang lain. Orang lain melihat kita tetap tenang, tetap tegar apapun keadaan, dalam kelimpahan, dalam kekurangan, dalam sehat, dalam sakit, dalam punya anak, dalam tidak punya anak, dalam punya pasangan, dalam menjadi jomblo, tetap kita bahagia. Ya. Jadi jangan stres menjadi jomblo. Tuhan Yesus pun jomblo sampai terangkat ke surga. Ya, ada banyak hamba Tuhan jomblo, ada banyak misionaris jomblo. Walaupun mungkin kasat mata dia kekurangan, orang kasihan ya nggak ada pasangan. Tuh saya bilang, kadang-kadang orang yang menikah malah bilang saya masuk neraka dunia. Ya, karena menikah dengan orang yang tidak dewasa dalam Tuhan. Ya, karena itu mari kita tetap bersukacita senantiasa. Bilang sama teman di kiri kanan, bilang bersukacita dong. Senantiasa Bu. Iya. Jangan bersukacita pas ditembak sama cowok ya, mahasiswi ya. Tingkat semester 5. Jangan hanya pas terima THR, praise the Lord ya. Pas nggak naik gaji juga praise the Lord ya. Kita ikut ambil bagian di dalam meringankan beban dari yayasan. Ya kan? Dalam segala hal kita bersukacita. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacita. Amin. Kita berdoa.